10 hari yang lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah, maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis. Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini, ya, saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo. Para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada kami tersebut merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat. Inikah karma? Halo, membuat posisi AHY makin goyang, bisa saja bener-bener lengser. Kasih mandong. Telah terjadi kudeta di Myanmar itu baru benar. Kejadian benar adanya kalau di tubuh Partai Demokrat itu namanya halu. Kenapa bisa halu? Bisa saja ada abstraksi masa lalu yang masuk ke pikiran seseorang yang halu itu, atau istilahnya trauma. Orang yang trauma akan mengalami kepanikan ketika menemukan situasi yang berhubungan dengan kejadian yang menimbulkan trauma. Nah, sejarah Partai Demokrat itu bisa disersing tentang beritanya itu, yaitu di masa ketika Anas Urbaningrum menjadi ketua umum. Anas sulit dilengsarkan dari jabatannya sebagai ketum menurut beberapa kader Demokrat di daerah waktu itu. Tentu saja jika sudah diputuskan sebagai ketua umum itu artinya sudah disepakati, maka ketika ada isu mau dilengsarkan inilah yang menjadi tanda tanya. Namun ketika akhirnya Anas pun divonis dan mungkin dengan cara itulah Anas baru bisa dilengsarkan. Apakah itu namanya kudeta atau penyingkiran secara licik? Kasus Hambalang memang perlu digali lebih dalam. Apakah hanya Anas saja atau memang justru beliau hanya kambing hitam? Tentu perlu penyelidikan yang lebih seksama dan hati-hati. Namun publik pasti akan bertanya-tanya ketika seorang jenderal dan anak-anaknya mempunyai kekayaan yang melimpah tanpa ada bisnis yang signifikan. Kok bisa ya? Warisan yang beranak pinak. Saat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017 yang lalu, KPU DKI Jakarta merilis harta kekayaan AHY. Tercatat AHY memiliki harta kekayaan sebesar 15,29 miliar rupiah, ditambah dengan 511,22 atau setara dengan 7 miliar 455 juta 355.987 rupiah. Ya, dengan setara kurs adalah 14.580 per US dollar. Jika ditotalkan, AHY memiliki harta kekayaan lebih daripada 22 miliar rupiah. Wow. Tampan muda, kaya, brewok, wanita cantik mana yang tidak terpesona. Tak hanya itu, berdasarkan data dari KPUD DKI Jakarta, AHY juga memiliki aset bangunan seluas 90 meter di Jakarta Selatan yang berkisar lebih dari 1 miliar. Itu juga mempunyai tanah serta bangunan seluas 208 meter dan 60 meter di Jakarta Selatan dan senilai 3,12 miliar. Crazy rich ya. Dan apakah kekayaan itu semuanya diperoleh sudah lama? Padahal ketika aktif di militer ada aturan baru yang sangat ketat, yaitu pasal 39 Undang-Undang TNI tahun 2004
Prajurit TNI dilarang berpolitik praktis dan berbisnis. Lalu kalau tidak berbisnis, lalu bagaimana bisa kaya? Main togel? Gak mungkin kan? Justru kalau main togel malah bisa bangkrut dan badarnya togel yang kaya. Atau dari istrinya yang artis itu, padahal sudah lama tidak aktif di dunia entertainment. Main saham, modalnya dari mana? Jadi semua penuh tanda tanya. Dengan kekayaan yang melimpah, fasilitas yang sangat mewah, benar-benar akan sangat memanjakan. Memang nyaman dan enak banget kemanjaan itu. Tetapi bagi karakter dan jiwa pemimpin, semua kemanjaan itu akan sangat berbahaya. Bisa-bisa mengkerdilkan otak ataupun membuat pikiran tidak bisa bekerja maksimal. Lalu yang terjadi adalah khayalan atau halu. Jadi mungkin saja karena kehidupan yang sangat nikmat itulah AHY kaget ketika dengan realitas politik dalam partai yang sekarang dipimpinnya berbeda dengan Gibran yang harus berangkat dari wali kota, tetapi AHY langsung merambah gubernur DKI Jakarta pula. Dan kekalahan yang dialaminya sebenarnya bukan kalah terhormat, tetapi memang kalah secara perlahan-lahan membuka semua kotak-kotak Pandora yang terjadi di masa lalu. Dan bisa jadi akan tiba waktunya nanti semua akan terbuka. Publik akan terkaget-kaget membaca berita dan apa yang terjadi di masa lalu. Bakal kalah heboh dengan isu kudeta yang sudah digaungkan itu. Bisa jadi dulu Anas Urbaningrum digulingkan oleh istana waktu itu, dan mungkin juga itulah yang menjadi latar belakang AHY berspekulasi menuduh istana terjadi reaksi parno dalam dirinya, lalu menjadi hantu gentayangan di alam bawah sadarnya. Padahal untuk menjadi ketum Partai Demokrat itu tidak perlu kudeta, cukup diselenggarakan secara demokratis, transparan dan konstitusional. Dan yakin deh AHY bakal tidak terpilih kembali, kecuali masih bagi-bagi fulus. Dulu Anas Urbaningrum sudah membuktikan bisa menjadi ketua umum dengan cara demokratis. Tidak perlu main kudeta-kudetaan. Tetapi sayangnya sebagai ketua umum ia sangat dekat dengan orang-orang licik, sehingga Anas pun malah dikudeta di tengah jalan. Semoga suatu hari nanti semua rahasia-rahasia dan kebobrokan itu terbongkar dengan terang benderang. Sehingga lagi-lagi Tuhan memperlihatkan kekuasaannya, bahwa orang-orang licik dan sombong serta jahat murakab akan kena batunya. Keadilan itu tetap tegak dan nyata, atau kalaupun tidak terpublish mungkin akan terkubur dengan kesedihan yang sangat mendalam. Wallahu alam bisawab. Begitulah kura-kura, demikian dikutip dari siwood.com, dan artikel ini ditulis oleh Abu Daing Al-Makasyari. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,